Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Sumedang yang sampai saat ini melegenda di daerah kami. Cerita ini dikutip dari buku karya Dr. Dian Sukmara MPD dan Inka Purnamasari, yaitu kisah luhur leluhur Sumedang dalam cerita rakyat. Adapun cerita yang akan saya bawakan yaitu tragedi Hanjuang di Kutamaya. Ini loh ceritanya. Pada zaman dahulu kala, Prabu Gesan Ulun sering bepergian keluar kota untuk memperdalam agama Islam. Demak, salah satu kota yang pernah didatangi oleh sang Prabu. Dengan ditemani 4 Kandagalante, di antaranya Sang Hyang Hawu, Kandang Hapa, Terong Peot, dan Nangganan. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Sumedang, Sang Prabu Gesan Ulun singgah di suatu tempat yang bernama Cirebon dan bertemu dengan panembahan Ratu Permaisurinya yang bernama Ratu Harisbaya. Kedatangan Prabu Gesan Ulun disambut gembira oleh penguasa Cirebon. Karena mereka sama-sama mempunyai keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikapnya yang baik serta parasnya yang rupawan, Sang Prabu Sumedang disukai oleh rakyat Cirebon. Namun, hubungan baik tersebut lantas ternodai karena perjalanan cinta antara Ratu Harisbaya dan Prabu Gesan Ulun yang menuai peperangan antara Cirebon dan Sumedang. Jaya Perkasa akan menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya sambil berkata, "Jika perang sudah selesai, lihatlah pohon hanjuang ini. Jika daunnya rontok atau pohonnya layu, maka hamba gugur di medan perang. Namun, jika pohon ini tumbuh subur dan tidak layu, maka hamba unggul di medan perang." Setelah itu, berangkatlah ia ke medan perang untuk mempertaruhkan nyawanya demi Sumedang Larang. Pohon hanjuang juga dapat diartikan sebagai simbol atau ciri bahwa tempat tersebut merupakan pusat kota atau alun-alun. Prabu Gesan Ulun merasa khawatir bahwa Jaya Perkasa tidak memenangkan peperangan. Maka ia berinisiatif untuk memindahkan Kutamaya ke Gunung Rengganis. Karena dikira posisi itu sukar disentuh oleh Cirebon. Singkat cerita, Jaya Perkasa dan ketiga temannya terlibat peperangan yang sangat dahsyat. Berkat kesaktian 3 patih tersebut, Cirebon berhasil dipukul mundur oleh Mbah Jaya Perkasa yang terus mengejar musuhnya hingga jauh dari ketiga temannya. Mbah Jaya Perkasa mengejar hingga ke ujung jaya. Mengapa dikatakan ujung jaya? Karena tempat tersebut merupakan ujung kejayaan atau kepuasan Mbah Jaya Perkasa. Singkat cerita, temannya pun pulang ke Kutamaya
dan melaporkan bahwa mereka berhasil memukul mundur Cirebon. Namun, Jaya Perkasa tidak kunjung datang dan dinyatakan gugur. Maka pindahlah Kutamaya ke Gunung Rengganis. Bukan karena gugurnya Mbah Jaya Perkasa saja, juga karena pertahanan yang lemah dan parit-parit pertahanan yang belum selesai dibangun. Sekembalinya Mbah Jaya Perkasa dari peperangan, ia merasa heran karena Kutamaya sangat kosong. Sedangkan pohon hanjuang yang ia tanam nampak tumbuh subur. Ketika ia menoleh ke sebelah timur, nampaklah asap mengepul dari lereng gunung. Berkat kesaktiannya yang luar biasa, ia menghentakkan kakinya. Dan tiba-tiba, ia telah berada di salah satu lereng gunung tersebut. Dan tempat itu sekarang dijadikan Pangadegan. Setelah itu, Mbah Jaya Perkasa menghampiri Prabu Gesan Ulun di daya luhur dan bertanya, "Mengapa Gusti tidak melihat pohon hanjuang yang hamba tanam? Dan dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas?" Setelah Prabu Gesan Ulun menceritakan apa yang terjadi, sang patih merasa marah dan ia berkata, "Aku bersumpah tidak akan mengabdi kepada siapapun." Amarahnya meledak. Kemudian ia berjalan ke puncak bukit dan menancapkan tongkatnya. Maka di sanalah Mbah Jaya Perkasa dinyatakan menghilang atau ngehilang di daya luhur. Tongkat yang ia tancapkan berubah menjadi batu dan dijadikan simbol penghormatan atas Mbah Jaya Perkasa. Demikianlah tragedi Hanjuang di Kutamaya. Nilai yang dapat diambil dari cerita ini diantaranya Jaya Perkasa yang sakti mandraguna sangat mencintai Sumedang. Rasa nasionalismenya menyebabkan pengorbanan yang luar biasa, disertai dengan rasa tanggung jawab sebagai patih Kerajaan Sumedang. Ia juga sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti dengan memulai atau melestarikan salah satu tanaman, yaitu pohon hanjuang yang dijadikan simbol kehidupan. Itulah salah satu alasan orang tua zaman dahulu menyimpan hanjuang di kendi ini dan disimpan di pagohan atau di tempat padi. Bahkan batik yang saya gunakan ini bermotif hanjuang ligar loh. Miliknya Kota Sumedang. Dewan juri, izinkan saya berpantun ya. Makan ketupat enak rasanya. Belinya sambil tandang di Lingga. Cerita rakyat dari Kutamaya, simbol hanjuang Jaya Perkasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila salah tutur atau sikap yang kurang teratur. Dewan juri, sudilah memakluminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.